Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kayak biasa, gua mau bawain cerita dan Nageki no Bore lagi ya. Sesuai sama requestan, lupa ada lah yang minta, Bang, Nageki bang, butuh asupan Nageki no Bore bang. Jadi ya gua memenuhi lah ya permintaan dan requestan lu pada. Walaupun ya apa ya, gue masih agak menahan-nahan untuk membahas Nageki karena ya bentar lagi kan masuk ke season 2 nih ya. Bukan season 2, part 2 nya. Jadi agak sedikit gue rem-rem buat membahas Nageki no Bore ya. Dan ya sebelum ke ceritanya, gue mau ngingetin nih ya, buat lo yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki no Bore sebelumnya, lo bisa lah cek ke playlist karena di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Bore. Atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja lah ya, di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Bore ya. Lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah, biar lo nggak pusing aja kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas ini web novelnya, oke? Web novelnya, bukan light novelnya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lu tahu, coba lu cross check dulu yang lu baca itu WN-nya atau LN-nya. Nah, cerita kali ini dibuka sama elf yang sebelumnya pingsan tuh, yang diselamatin sama Liz. Yang ya lapis tebak kalau elf itu berasal dari Yggdra. Dan ya tebakan itu berasal dari perbedaan mana yang lapis rasain gitu. Soalnya ya mana elf dari Yggdra itu ya versi puncak dari statistik magic gitu. Intinya ya mana orang-orang Yggdra itu punya mana kualitas tertinggi lah. Karena ya orang-orang Yggdra kan selalu nyoba menyatu dengan alam gitu kan. Sampai-sampai ya keberadaan mereka itu hampir serupa sama spirit. Nah, elf yang mereka selamatin itu paham tuh kan kalau Cry sama rombongannya ya orang-orang yang mereka panggil gitu loh ke Yggdra. Dan dia juga nanyain kan soal spirit yang Cry lawan sebelumnya tuh, yang bernama Miles. Yang kalau kata Eliza ya Miles lagi istirahat, dan Eliza minta penjelasan soal kehancuran dunia yang dibilang sama si Miles sebelumnya. Sambil yang ngenalin Cry juga ke elf itu, yang Eliza bilang kalau Cry itu ya orang yang paling bijak seibu kota gitu kan. Yang kalau ngomong sama Cry, wah segala masalah pasti bakal selesai kok. Ya jelas Cry ngerasa risih ya pas Eliza ngenalin dia begitu. Cuma ya si elf yang ngenalin diri sebagai Serene ya kan, itu percaya aja lah sama omongannya Eliza. Dan ya udah habis itu mereka dibimbing lah tuh kan sama Serene buat ke Yggdra sambil yang ngejelasin masalah yang ada di Yggdra. By the way, mereka ke Yggdra itu make permata kompas ya, yang udah benar nih. Yang kalau kata Serene sih ya permata kompas itu rusak pasti ya gara-gara kekuatan Miles gitu. Yang mana itu bisa membuat gangguan pada suatu kompas mana gitulah ya. Nah, Serene itu ceritakan kalau elf di Yggdra itu udah lama tuh kerja sama Miles. Cuma ya karena tiba-tiba ada masalah, Miles hilang kendali pas lagi ngawal Serene, yang main diceltukin aja tuh sama si Cry ya kan, yang tanpa pikir panjang sama sekali lah Cry nyeletuk gitu kan. Yang untungnya Cry langsung sadar lah, dia langsung ngeliat ke langit seolah kayak lagi mikirin sesuatu gitu loh. Padahal ya dia lagi buang muka aja gitu loh, sambil ngomong iya dia nggak janji sih bisa ngebantuin masalah di Yggdra, tapi ya setidaknya dia pengen lihat dulu lah kondisi Yggdra itu kayak apa. Maksudnya ya masalah di Yggdra separah apa sih, kalau emang bisa dia selesain ya dia selesain lah. Karena ya berhubung udah terlanjur ngomong juga gitu loh. Dan ya udah setelah ngikutin Serene sekitaran 10 menit lah ya, mereka sampai lah tuh di Yggdra, yang semuanya bisa ngerasain material mana di Yggdra itu kuat banget lah. Bahkan Lapis sama Chris aja sampai ngasih peringatan biar mereka itu nggak overdosis mana. Tapi ya Cry itu mah mangut-mangut aja ya, dia nggak peduli gitu loh. Toh daya serap material mana dia aja kecil banget, bahkan ya lebih kecil dari manusia normal. Makanya ya dia santai aja, nggak peduli itu sama material mana mau sekuat apapun ya. Iya udah Cry mah apa ya, ibarat badan Cry itu kayak selang bocor gitu. Jadi ya mana masuk langsung keluar, mana masuk langsung keluar, udah gitu aja. Dan ya udah sesuai tujuan awal mereka ke Yggdra, mereka kan pengen ngilangin kutukan yang didapat sama Luke ya kan. Jadi ya nggak perlu musingin itu juga. Cuma ya pas dicek sama Serene, mustahil nih kutukan yang Luke dapat dari Zero ya kan, yang ngasih si Luke itu kutukan itu bisa diilangin saat ini. Ini kutukannya kuat banget nih kalau kata Serene begitu. Dan satu-satunya cara buat ngilangin kutukan yang didapat Luke ya harus disembuhin di bawah World Tree. Tapi masalahnya kan sekarang mereka nggak bisa deketin World Tree karena ada masalah di World Tree. Tapi ya Cray inget nih kalau Yggdra kan punya keluarga kerajaan yang samanya emang terkenal OP kan, terkenal kuat gitu loh. Makanya Cray nanya,
bisa nggak nih kalau sama keluarga kerajaan Yggdra yang spontan semuanya langsung pada kaget lah pas Serene ngasih tahu kalau Saman yang dimaksud Cray, iya dia. Dan Serene di situ kayak minta maaf banget lah, padahal ya dia udah terpapar material mana semurni dan sekuat itu ya kan, karena ada di Yggdra, ditambah dia juga udah terus mencoba menyatu dengan alam ya kan, tapi ya tetap aja masih nggak bisa ngebantu Cray ya. Cray cuma ngebuang muka aja karena dia sadar nih, walaupun apa ya maksud omongannya tadi itu bukan ngehina ataupun sarkas, tapi ya Serene pasti menganggap kalau omongan Cray tadi ya kan yang nanyain soal Saman kerajaan Yggdra pasti dianggap sarkas, satir ya kan sama Serene. Makanya ya Cray buang muka aja udahlah. Nah, Lapis yang kayaknya udah nggak bisa mendem emosinya lagi ya, karena dari tadi bukan berduaan jalan sama si siapa Serene itu langsung frontal banget kan, nanyain ke Serene soal para elf yang nggak boleh masuk ke Yggdra lagi, padahal mereka itu tetap dituntut gitu loh buat terus loyal ke World Tree. Jadi ya mereka kayak dapat kewajiban tapi nggak dapat haknya gitu loh. Apalagi ya pihak Yggdra itu sama sekali nggak pernah ngebantu soal elf yang tertindas di dunia luar, maksudnya di luar Yggdra gitu loh. Bahkan ya soal kampung halamannya Sero ya kan, kutukan yang sebelumnya dilawan Cray itu kan kampung halamannya Sero dibakar ya kan sama manusia, tapi elf di Yggdra sama sekali nggak ngebantuin apa-apa. Ya wajar dong Lapis emosi begitu ya kan, karena ya dia yang emang elf yang yang udah hidup di luar sejak lama ya kan, itu udah ngeliat secara langsung penderitaan yang dialami sama para elf yang tinggal di luar Yggdra, yang seandainya nggak ada Cray, nggak ada Clan First Step ya kan yang nampung party Starlight, Lapis nggak tahu nih soal nasib mereka bakal kayak apa gitu loh di luar Yggdra. Dan dengar semua curhatannya Lapis ya kan, Serene cuma bisa minta maaf doang tuh sambil cerita ya soal keputusan dari para leluhurnya itu yang misahin elf yang ada di luar Yggdra dan yang ada di dalam Yggdra demi menjaga garis keturunan elf murni. Yang setelah zaman semakin berkembang ya mereka udah mulai tuh ngebuka jalur komunikasi sama elf yang ada di luar Yggdra, salah satunya ya Eliza gitu loh, yang merupakan salah satu elf yang berasal dari tempatnya Sero ya kan, yang ya bisa dibilang Eliza ini ya keturunannya Sero juga, yang dimana Eliza itu dapat akses informasi itu dan bebas keluar masuk Yggdra. Simpelnya ya Eliza itu diangkat sama Serene buat jadi utusan Yggdra yang ada di luar Yggdra, dan Eliza ditugasin sama Serene buat nyari batu kutukannya Sero. Ya Eliza nggak nolak itu karena ya Sero sendiri kan leluhurnya, bisa dibilang ya nenek buyutnya Eliza juga. Jadi ya Eliza menerima tugas dari Serene itu. BTW kalau lu lupa, batu kutukan Sero itu yang di volume sebelumnya yang dilawan sama Cray ya, kutukan elf yang sampai ngejar Cray ke dalam mimik tuh kalau lu lupa. Nah, sebagai tanda terima kasih karena Cray udah nemuin dan balikin batu kutukan Sero ya kan ke pihak elf, Serene ngizinin Cray tuh buat ngambil apa aja yang Cray pengen di Yggdra, yang awalnya ditolak lah sama Cray karena ya dia ngerasa kalau dia aja nggak ngapa-ngapain gitu loh, dia cuma kabur-kaburan doang pas lawan Sero. Jadi ya dia nggak berhak lah buat dapet itu. Tapi karena mukanya Serene yang kayak tulus banget, bahkan ya sampai nundukin kepalanya, ya udahlah Cray nerima aja gitu loh. Cuma ya belum juga ngomong, Liz tiba-tiba teriak terus tarik bajunya Serene tuh, yang spontan Cray sama Serene kaget banget lah. Apalagi ya Liz itu juga ngomong, lu tuh kebanyakan bacot, nggak lihat apa itu Cray sampai bad mood begitu. Yang padahal nih ya Cray biasa aja, nggak ada bad mood ya. Dan Liz itu juga ngomong, udahlah nggak usah banyak bacot lagi, Cray itu pengen dipandu ke dungeon yang ada di atas World Tree. Yang spontan Cray kaget lah, perasaan dia aja nggak ada niatan begitu gitu loh. Dia perasaan nggak punya niat untuk pergi ke dungeon yang ada di World Tree. Cuma dia sadar, bentar, dungeon di mana tadi? World Tree? Lu gila. Ya dungeon di World Tree yang dari luar aja material mana World Tree itu udah kuat banget gitu. Kalau sampai ada dungeon di atas World Tree itu bakal seberbahaya apa coba dungeonnya cocok. Dan yang kaget bukan cuma Cray doang, tapi semuanya pada kaget termasuk Serene yang ngasih peringatan soal monster-monster broken yang ada di situ. Soalnya ya material mananya kan padat dan kuat banget gitu loh. Cuma ya Liz mana ada takut-takutnya, dan ya yang lainnya mah malah pada ikut semangat gitulah, pada jadi kayak Liz gitu loh. Dan ya udah Cray bisanya iya aja di situ, mengingat ya dia juga harus nyembuhin kutukan yang didapat Luke gitu loh. Yang mau nggak mau kan ya mereka harus ke World Tree juga. Tapi ya Serene di sini malah bingung banget gitu loh sama rombongannya Cray yang pada barbar. Bahkan ya dia nggak nyangka
orang serasnya ya kan, kayak Lapis, Chris, Eliza, terus juga si Astor malah pada barbar juga. Nah, si Tri yang dari tadi diam ngejelasin lah soal teori dia tuh, kenapa bisa ada dungeon di World 3, yang penjelasannya tuh mulai dari pengaruh material mana yang ada di dunia, sampai ngebahas soal peradaban yang udah hancur dan bangkit lagi berkali-kali. Jadi ya, bukan cuma sekali doang gitu loh, peradaban itu hancur gitu loh. Yang berdasarkan teori itu, si Tri nebak, orang Yggdra berarti pernah melihat kehancuran World 3. Karena menurut si Tri, awal dari kehancuran peradaban ya dari kehancuran World 3 itu, dan kehancuran World 3 disebabkan sama dungeon yang muncul di atas World 3. Dengan kata lain, kemunculan dungeon di atas World 3 itu menandakan kalau bentar lagi peradaban bakal berakhir. Dan dengar semua teorinya si Tri, Serene cuma buang muka aja, karena ya apa yang si Tri omongin ya emang fakta. Dan ya udah, habis itu dijelasin lah sama Serene soal dungeon di atas World 3 yang disebut sebagai Temple of Origin, yang ya bisa dibilang ini dungeon yang beda lah ya dari dungeon pada umumnya. Di Temple of Origin ya mungkin phantom atau monster-monsternya ya sama aja, tapi ya karena material mananya yang kuat banget, monster yang kena material mana dari Temple of Origin itu bakal kuat banget, yang ya paling rendah mungkin sekitaran monster level 6, level 7 gitu loh. Sedangkan phantom yang ada di dalam dungeon itu kelasnya udah beda lagi. Tapi ya yang bikin ngeri itu bukan phantom, bukan monsternya, tapi boss phantom di dalam Temple of Origin. Kelasnya udah bukan boss, tapi udah sekelas dewa, yang kalau kata leluhur Serene mereka disebut sebagai dewa bencana. Dan kata Serene dalam waktu dekat, kira-kira sekitar ya 100 tahun lagi, ya monster atau phantom yang setara dewa itu yaitu bakal muncul dan bakal ngancurin peradaban. Yang spontan Cry bukannya kayak khawatir, bukannya kayak apa gitu ya, kayak merasa terancam, dia malah lega karena dia mikir dia pasti bakal mati kok sebelum 100 tahun itu, yang artinya ya dia mati duluan sebelum itu phantom atau monster yang katanya sekelas dewa itu muncul gitu loh. Dan tujuan dia ke World 3 itu kan juga bukan apa ya, bukan buat ngalahin si dewa itu, bukan juga buat menyelesaikan Temple of Origin, tapi kan buat nyembuhin Luke gitu. Jadi ya udah fokus aja ke Luke, kalau masalah nanti ya nanti aja. Lagian ya dia punya arc gitu loh yang bisa dia suruh. Ya udahlah, nanti gue bakal pulang, habis itu nyerahin sisanya ke Arkia Cray, mikirnya begitu. Tapi ya karena nggak mungkin juga ya mereka ke World 3 sekarang gitu kan buat nyembuhin Luke, soalnya ya belum ada prepare apa-apa. Ditambah ya buat ngangkat kutukan yang didapat sama Luke juga butuh ritual. Jadi ya udahlah, mereka mutusin buat istirahat dulu sambil ya prepare lah. Makanya ya Serene itu ngebawa mereka tuh, ngebawa rombongannya Cray ke homestay yang emang udah disiapin sama Serene, yang lokasinya ya ada di atas pohon, yang biasa lah ya tempat tinggal elf di anime-anime juga begitu kan, rumah di atas pohon begitulah ya. Nah, pas di homestay semuanya pada ngobrol-ngobrol lah soal masalah yang ada di Yggdra, yang ngebuat para elf itu putus asa gitu loh. Karena ya mereka nggak yakin nih bisa ngatasin masalah itu, apalagi ya kurun waktunya cuma 100 tahun gitu loh kalau kata mereka. Yang di sini Cray paham lah soal persepsi waktu bagi para elf dan manusia itu emang beda gitu loh. Buat manusia 100 tahun itu lama banget, tapi ya bagi elf itu bentar gitu loh. Dan beberapa ada yang nanya gitu kan ke Cray punya ide nggak? Ya Cray cuma ngomong, iya dia juga nggak tahu kalau belum dicoba. Terus Chris juga sempat mastiin kan ke Cray gitu, kita bisa nggak nih ngelarin Temple of Origin, yang kalau kata Cray ya di dunia ini nggak ada yang 100%. Jadi ya antara yakin dan tidak yakin aja gitu loh. Yang sebenarnya Cray males banget sih buat nanganin ya Temple of Origin itu, tapi ya karena udah janji ya kan, ya Cray ya tetap kepikiran lah, dia mikirin banyak banget cara gitu loh. Tapi kan ya informasi soal Temple of Origin ini minim banget nih yang dia punya. Makanya ya Cray itu nyuruh Eliza tuh buat nge-scout atau memantau sekitaran Temple of Origin tuh. Yang awalnya ya Eliza ragu, cuma ya karena dia yakin sama Cray ya kan, dan percaya juga ke Cray, makanya ya Eliza mau. Dia cabut lah tuh buat mengintai sekitaran Temple of Origin. Yang jelas lah Liz di situ kayak iri gitu, yang untungnya langsung ditenangin sama Cray. Dan alasan Cray nyuruh Eliza bukan Liz ya kan, padahal mereka sama-sama tip, karena ya kemampuan indera dan instingnya Eliza itu jauh di atas Liz gitu loh. Ditambah ya Eliza ya masih ada otak gitu loh. Kalau Liz kan nge-scout, ngintai ya kan, baru ngelihat monster nih di depan, yang ada langsung dihajar. Nggak ada itu nge-scout, ngintai, nggak ada buat Liz gitu loh.
Sedangkan di lain tempat, Adler sama rombongannya itu lagi pada gelut tuh kan di Drifting Rod of Defentry. Mereka gelut sama para monster dah, dan mereka itu emang sengaja tuh milih jalan yang salah biar mereka bisa ngumpulin banyak monster buat ngelawan rombongannya Cry. Jadi ya di otaknya Adler itu cuma ngalahin Cry, dan ngalahin Cry. Nah, Adler, Uno, sama Queen itu cuma ngumpet doang kan, nyuruh monster yang mereka bawa tuh buat ngelawan monster-monster di sekitaran situ yang diperkirakan ya monster-monster itu ya level 6 lah. Soalnya ya monsternya Queen yang dikasih nama Zork, yang jenisnya itu orc gede gitu lah, yang di video sebelumnya itu ngancurin gerbang batu ya, itu sama sekali nggak bikin monster-monster di sekitaran mereka itu ketakutan gitu loh. Mereka tetap aja maju, monsternya dipukul sama si Zork sampai mental juga tetap aja diri lagi, maju lagi gitu loh. Cuma ya Queen di sini ngerasa aneh. Emang itu monster level 6, tapi ya masa dipukulin terus diri lagi gitu kan. Kayak apa ya, kayak nggak mungkin gitu loh. Soalnya ya monster-monster itu kayak dapat kekuatan gitu, dan ya kehilangan insting mereka lah sebagai seorang sebagai seekor monster. Sampai ya Adler juga nanyain tuh, sumber kekuatan monster-monster itu dari mana sih? Yang kalau kata Uno yang punya mata spesial yang bisa melihat aliran material mana ya kan, kekuatan monster-monster itu berasal dari mana yang masuk ke aliran Earth Fan, yang harus ya kalau di dungeon material mana ya kan itu keluar dari Earth Fan, bukan masuk. Jadi ya konsepnya kayak kebalik gitulah. Makanya ya Uno ngerasa kalau ini pasti ulah dari para elf nih yang sengaja ngebalikin konsep itu buat ningkatin pertahanan para elf, terutama ya pertahanan di Yggdra, yang padahal ya nggak begitu. Gue jelasin secara simpel aja ya. Kan di World 3 ada dungeon nih, Temple of Origin, dan gak usah ditanya lah, itu dungeon ya kuat banget gitu loh. Makanya ya material mananya kuat juga, dan konsep dari material mana di dalam dungeon itu kan keluar dari dalam dungeon. Dan Temple of Origin juga gitu, material mana dari dalam Temple of Origin itu keluar tuh kayak dungeon pada umumnya yang bakal nyebar lah ke sekitar. Cuma masalahnya material mana yang keluar dari Temple of Origin itu kan keluar di sekitaran Yggdra tuh, yang terlindungi sama Drifting Rod of Defentry yang dibuat pakai Earth Vein. Yang jadinya material mana yang keluar dari Temple of Origin itu masuk lagi lah ke Earth Vein yang iya ada di Drifting Rod of Defentry itu, dan ngebuat monster-monster di Drifting Rod of Defentry jadi anomali semua. Cuma masalahnya rombongan Adler itu kan nggak tahu gitu loh soal Temple of Origin. Makanya ya Uno ngomong ya kalau itu pasti ulah dari para elf gitu loh, dan itu bikin Adler jadi semangat banget sampai ya dia nyuruh monster kelabangnya tuh yang dikasih nama Yuden buat ngebantai semua monster di sekitaran mereka. Dan ya udah semuanya bisa dibantai itu kan sama Yuden. Terus ya Adler nyuruh Uno buat jinakin monster-monster itu, walaupun ya Adler kurang suka juga soalnya ya monster-monsternya pada tepar gitu loh sekali serang sama Yuden. Cuma ya demi menambah pasukan biar bisa mengalahkan Cry ya, Cry kan jadinya jadi cadel mengalahkan Cry. Jadi ya Adler ya udah gitu loh menyuruh si Uno untuk menjinakkan monster-monster itu, dan habis itu ya Adler sama rombongannya OTW lah ke sumber material mana yang ngalir di Earth Vein buat nyari ya monster yang lebih kuat gitu kan. Dengan kata lain ya mereka itu lagi OTW ke Temple of Origin. Di tempat Cry, Eliza sama Liz ngelaporkan kalau Temple of Origin itu dungeon tipe temple tuh yang boss monsternya atau phantomnya setara dewa, yang artinya setingkat Mother Fox, dan dungeonnya bakal kelar kalau bosnya dikalahin. Dan emang mereka bakal dapat achievement yang gede banget kayak Rodi leluhurnya Art yang bisa nuntasin Star Temple, atau kayak Exit yang bisa nuntasin Holy Night Hell. Cuma ya masalahnya nuntasin Temple of Origin bakal susah banget, bahkan ya kata Liz mustahil. Ya Cry paham lah omongannya Liz gitu loh sama Eliza, yang ya kalau sampai mereka bilang mustahil berarti ya ini dungeon emang iya tidak mungkin untuk mereka selesaikan gitu loh. Tapi ya yang Cry tanyain itu justru bukan soal Temple of Origin, malahan ya dia nanya ini kenapa Liz ikut Eliza nih. Iya sambil buang muka Liz cuma ngomong dia pengen ngawal doang kok, dan Cry pasrah aja udah, lagian ya udah kejadian juga gitu loh. Nah, kata Eliza, buat ngilangin kutukan yang Luke dapat, mereka cuma perlu ada di depan pintu Temple of Origin. Jadi nggak perlu masuk dan nggak butuh dikelarin juga itu dungeonnya. Yang spontan, Cry lega banget lah. Soalnya ya selain dia nggak usah masuk nih ya ke dalam Temple of Origin, Luke itu juga nggak bakal ngambek gitu loh. Ya bayangin aja lah, orang kayak Luke ditinggalin buat ngelarin dungeon kayak begitu. Gimana nggak ngambek coba? Pasti ngambek ya kan?
Sedangkan si Tri yang dari tadi diam, dia malah kayak lega banget tuh denger ya kalau dungeonnya itu ya dungeon tipe temple, karena ya mereka cuma perlu ngebunuh bos Phantomnya doang. Berarti Phantom atau monster lainnya ya bisa mereka kacangin lah, nggak ada quest-quest tambahan gitu loh. Dan berhubung bos Phantomnya yang katanya setara dewa itu belum bangkit, masih bobo cantik ya kan, iya tinggal dibunuh aja kan ya. Jadi ya so simple, mereka cuma harus ngebunuh dewa yang belum bangkit, itu aja. Cuma ya keren ngerasa ya itu tetap masih bahaya, karena ya mereka kan harus masuk ke dalam Temple of Origin yang kalau kata Liz aja mustahil gitu loh. Makanya ya keren nanya, ada cara yang lebih simpel nggak sih buat ngelarin itu dan aman juga gitu loh. Tapi ya si Tri bukannya jawab, malah ngomong kalau asal nyerang dewa itu ya kan, dewa yang masih tidur itu yang ada ratusan kilometer bisa angus dalam sekejap. Yang spontan, keren langsung mikir gitu loh. Bahkan ya dia sampai nanya ini soal monster di depan Temple of Origin yang kalau kata Eliza ada sekitaran 300 monster yang belum pernah mereka lihat, yang artinya itu semacam monster jenis baru lah. Eliza yang umurnya udah ratusan tahun aja nggak pernah ngeliat itu monster gitu kan, berarti kan itu monster emang bener-bener tipe baru. Dan udah dipastiin gitu loh, semua monsternya rank atas, kira-kira ya level 6 atau level 7 ke atas semua lah. Sedangkan yang ada di dalam Temple of Origin, Eliza nggak bisa nebak ada berapa banyak dan seberapa kuat, karena ya dia ngerasain berbagai makhluk yang banyak banget di dalam Temple of Origin. Dan ya disitu Kray cuma ngela nafas saja sambil ngomong, iya mending nunggu waktu yang tepat sih ya. Yang dalam hati Kray ngebatin, iya pas monster-monsternya udah pada hilang. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cowok menurut lo soal cerita dari Nageki no Bore kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya seperti biasa sebelum akhir video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Krusty. By the way, Adler itu cewek ya, meskipun tampilannya mirip cewek kak. Sebenarnya sih ini iya bener, Adler itu cewek ya, walaupun tampilannya kayak cowok. Walaupun ini cewek kak gue tahu nih. Yang pertama ini maksudnya cewek, yang kedua itu cowok gitu loh. Gue paham, cuma tolong ya untuk penyingkatan cewek kak di jangan disingkat. Orang banyak yang bingung gitu. Ini cewek kak maksudnya cowok apa cewek? Tapi gue paham maksud kalimat ini, iya bener. Adler itu cewek meskipun penampilannya kayak cowok, oke? Yang kedua ada dari Ishayel Mix. Bang, katanya mau bahas perang antar clan. Sebenarnya nggak perlu gue bahas sih, karena seingat gue di volume 4 itu udah gue bahas loh perang antar clan tipis-tipis saja. Dan kayaknya udah bisa ngebayangin gitu loh waktu perebutan member Starlight. Itu udah cukup jelas harusnya sih gue jelasin waktu pembahasan di volume 4 waktu perkenalannya si Ahrun sama Marie. Nah iya di situ. Terus ketiga ada dari Takut. Bang, Nageki no Bore di Mal Oktober nanti itu bener tak bang? Soal Nageki no Bore yang ada di Mal ya, yang Oktober bakal tayang part 2-nya, yes itu benar. Di Oktober ya, musim fall nanti bakal tayang part 2 dari Nageki no Bore yang merujuk ceritanya di volume 4, volume 5, dan volume 6, yang artinya ya sampai pertemuan dengan Mother Fox. Dan terakhir ada dari Wawan Arumsari. Masih menunggu lanjutan anime Lord Triam Serah Benfeld. Aduh, jangan ditunggu dah ya. Karena gue belum ada niatan untuk membahas lanjutan dari anime Lord Liam ya. Walaupun ya ceritanya bagus, keren, seru gitu. Coba ya gue belum ada niatan karena Mobusek aja belum selesai cowok. Aduh, jadi atar lu ya. Dan ya itu aja sih buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kok cukup buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.